Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Renaldo Koneje Sakti dengan NPM 24782061 dari TRI 2B. Di sini saya akan mengerjakan tugas hands-on lab 4.2.3 tentang desain prototype of an AI application. Nah, di sini ada objektifnya, ada 3, yaitu pertimbangan aplikasi IoT dengan AI teknologi. Yang kedua, design convention for an IoT application with AI and ML teknologi. Dia yang bagian 2 untuk merancang komponen untuk aplikasi IoT. Yang ketiga, dia mendeskripsikan proses dan operasi aplikasi IoT. Nah, langsung saja kita ke part 1. Di part 1 ini kita disuruh mempertimbangkan aplikasi IoT dengan teknologi AI atau ML. Nah, di sini kita disuruh menyebutkan fitur dan fungsi yang kita inginkan dari perangkat ini, dari perangkat yang kita jelaskan ini. Langsung saja kita jawab. Yang pertama, kita mau mengatur suhu dan kelembapan. Yang kedua, kita mempelajari kebiasaan penggunaan waktu. Penggunaan waktu. Kemudian menghemat energi. Menghemat energi. Terus mendeteksi kehadiran manusia. Kemudian mengendalikan jarak jauh. Nah, lanjut ke pertanyaan yang kedua. List the factors that may influence the preference of temperature. Yang artinya kita faktor apa saja yang mempengaruhi preferensi terhadap suhu. Yang pertama, suhu udara sekitar. Yang kedua, kelembapan. Terus kemudian kecepatan angin. Kita mau melihat kecepatan anginnya. Terus jumlah orang dalam ruangan. Kecepatan angin. Kemudian aktivitas fisik manusia. Kemudian jenis pakaian. Kemudian waktu siang atau malam. Nah, lanjut ke pertanyaan yang ketiga. List the ways the smart device can get information about those factors.
yang artinya bagaimana perangkat pintar mendapat informasi tentang faktor-faktor tersebut, yaitu dengan mengecek sensor suhu dan kelembapan. Yang kedua sensor gerak dan kehadiran manusia. Yang ketiga sensor cahaya. Yang keempat itu ya, kamera atau CCTV. Yang kelima kita gunakan sensor pintu. Sensor pintu atau jendela. Nah, lanjut ke part 2, design components for an IoT application with AI technology. Nah, di bagian 2 ini kita disuruh merancang komponen untuk aplikasi IoT dengan AI atau ML teknologi. Seperti itu. Di pertanyaan ini kita what are the key components for a smart thermostat and controller? Kita disuruh menyebutkan apa saja komponen utamanya dari thermostat dan controller atau pengontrol pintar. Nah, yaitu kita gunakan sensor suhu dan kelembapan lagi. Sensor suhu dan kelembapan. Kemudian kita gunakan WiFi atau Zigbee atau Bluetooth. Nah, itu gunanya untuk alat komunikasinya. Seperti itu. Kemudian kita gunakan microcontroller seperti ESP32, Raspberry, seperti itu dan lain-lain. Nah, kemudian kita gunakan aktuator. Kemudian kita gunakan layanan antarmuka. Nah, lanjut ke pertanyaan selanjutnya. List the process and operation of the smart thermostat and controller. Jelaskan proses dan operasi thermostat atau pengontrol pintar. Sensor membaca suhu. Membaca suhu data lingkungan. Kemudian data dikirim ke AI. Atau kemudian AI menganalisis
This is pola. Pola dan kondisinya. Kemudian sistem membuat keputusan. Sistem akan memberikan keputusan. Terus aktuator menyesuaikan. Kerjanya aktuator itu adalah menyesuaikan. Terus feedback akan dikirim melalui aplikasi. Feedback dikirim melalui aplikasi. Lanjut ke part 3 atau bagian 3, deskripsi the process and operation of the IoT application with a flowchart. Nah, di sini kita disuruh membuat flowchart proses dan operasi aplikasi IoT-nya. Nah, kita buat saja dengan cara kita ketik aja di sini. Kita masukkan yang pertama itu sensor mengukur data. Lingkungan. Kemudian setelah mengukur data lingkungan, data dikirim ke cloud. Kemudian AI akan memproses. Setelah itu keputusan akan diambil. Keputusan akan dibuat. Setelah keputusan akan dibuat, aktuator diperintahkan. Untuk mengirim. Nah, setelah itu lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Di pertanyaan selanjutnya, use a flowchart to illustrate the grains of the smart thermostat and controller. Nah, di sini buat flowchart umum dari operasi thermostat pengontrol pintar. Kita sebutkan saja, yaitu yang pertama kita mulai, kemudian dia akan membaca suhu dan kondisi lingkungannya. Kemudian ada orang dia akan bertanya apakah ada orang di rumah. Jika tidak, dia akan mematikan energi atau listriknya agar hemat energi. Kemudian dia akan membandingkan suhu aktual dengan suhu ideal. Kemudian dia akan memerintahkan suhu terlalu dingin, nyalakan pemanas jika suhunya terlalu dingin. Jika suhu terlalu panas, maka dia akan menyalakan AC. Dia bertanya apakah suhu ideal. Kita akan menjawab tidak bertindak. Selanjutnya periksa ulang setelah 5 menit. Setelah itu selesai. Kemudian lanjut kita ke refleksi.
refleksi kita diberi 2 pertanyaan, yaitu which component prevent power the learning and the judge accordingly. Nah, yang pertama kita komponen AI itu komponen AI baik terletak di cloud manapun. Dia adalah otaknya yang menganalisis data. Kemudian lanjut ke reflection yang kedua. Can you think of IoT device that will learn over time and improve their operational? Nah, di sini kita disuruh menyebutkan perangkat IoT yang bisa kita pelajari yang di waktu ke waktu dan meningkat operasinya. Yaitu yang pertama smart lighting. Smart lighting itu untuk menyesuaikan terang lampu berdasarkan kebiasaan penggunaan, seperti itu. Kemudian robot vacuum cleaner. Dia akan memetakan rumah dan membersihkan berdasarkan pola aktivitas yang kita buat, seperti itu. Kemudian lanjut ke smart doorbell. Smart doorbell ini dia akan mengenali wajah tamu dan mencatat kunjungannya, seperti itu. Sudah seperti itu. Mungkin cukup sekian penjelasan singkat dari saya. Apakah ada bila ada kesalahan mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.